Podcast with Nikta Gina. Spesial loh, pokoknya nontonnya itu di Dede TV, bukan Kakak TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar insan muda semuanya? Ketemu lagi bersama saya ya, semoga tidak bosan, Nikta Gina. Sekarang seperti biasa kita ada di Humanity Talk Podcast. Yang pastinya saya pasti nggak mungkin sendiri, pasti akan ada bintang tamu atau narasumber yang istimewa. Dan untuk kali ini kita kedatangan ada Mas Fakih Syarafuddin, General Manager dari ZIS Zakat Infak Sodakohnya Dompet Duafa. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga semua insan mudanya dalam kondisi sehat walafiat, nggak ada kurang satu apapun ya. Amin. Nah, tapi sebelum kita memulai chit-chat dan ngobrol-ngobrol kita nih sama Mas Fakih, aku mau ngajak juga buat insan muda semuanya untuk berkolaborasi kebaikan di program Zakat Dompet Duafa. Karena zakatmu jadi manfaat. Nah, caranya tuh gampang banget. Nanti bisa langsung aja ke rekening. Akan ada rekening di bawah sini, ya kan? Bisa di-scan QR code-nya di layar, nanti pakai handphone di-scan. Atau bisa juga ke website-nya Dompet Duafa di digital.dompetduafa.org/ atau garis miring zakat penghasilan gitu ya kan. Kalau mungkin insan muda memperhatikan beberapa episode yang lalu kan kita ngomonginnya seputar wakaf. Nah, kalau misalnya yang sekarang, ini kebetulan karena yang datang adalah General Manager dari ZIS Zakat Infak Sodakoh. Jadi kita ngobrolnya tentang zakat infak sodakoh itu gitu. Tapi sebelumnya tanya dulu kali, tak kenal maka tak sayang. Mas Fakih sekarang aktivitasnya apa? Ya aktivitasnya di Dompet Duafa lah ya pasti ya. Kayak aku salah tanya gak sih? Lagi podcast. Iya lagi podcast ya, bener juga ya. Apa nggak perlu ditanya yang itu Mas? Perlu nggak? Ya, aktivitasnya alhamdulillah berangkat pagi pulang sore. Oh, berangkat pagi pulang sore kayak lagunya Armada ya? Nah, itu pergi pagi boleh pulang diputar pagi. dulu nggak nih? Kameramen boleh ambil gitar nggak? Mau nyanyi nih Mas? Iya. Jadi aktivitasnya sekarang lagi fokus di apa nih Mas? Ya, saya diamanahkan di lembaga sebagai pengampu di divisi fundraising ZIS. Ya. Jadi memang aktivitas sehari-hari mengajak masyarakat seluas-luasnya untuk terlibat dalam gerakan kebaikan yang diinisiasi Dompet Duafa. Dalam gerakan zakatnya, infaknya, kurban dan sebagainya gitu. Oke. Jadi waktu beberapa episode yang lalu kan bahasnya tentang wakaf. Ya. Akhirnya saya mendapat informasi yang jelas, oh ternyata wakaf tuh begitu. Nah, kalau misalnya yang sekarang mungkin insan muda juga banyak yang masih bingung nih, sebenarnya bedanya zakat, infak, sedekah itu apa sih, Mas? Iya, Kak Gina dan insan muda semua. Jadi sering kita ngelihat tulisan atau dengar salurkan ZIS zakat infak sedekah Anda gitu. Iya. Tunaikan ZIS Anda di sini gitu. Jadi ketiga kata ini memiliki perbedaan, memiliki persamaan juga, Kak. Oke. Kita mulai dari infak dulu. Secara arti kan infak itu berasal dari bahasa Arab anfaqo, yang artinya memang membelanjakan. Membelanjakan harta ya di jalan Allah dong. Iya. Dengan hal-hal yang disyariatkan, yang positif gitu ya, memang tidak melanggar syariat. Sebagaimana dimaktub juga di Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Nah, kayak kita belanja sehari-hari deh, kebutuhan bulanan gitu ya kayak. Itu masuk infak karena memang membelanjakan harta di jalan Allah. Saya beli sepatu, beli tas juga itu. Secara arti harf lugot aja, secara bahasanya iya. Oh, tapi nggak di jalan Allah kayaknya. Tapi kan misalnya niat beli sepatu untuk bekerja gitu ya, untuk menuntut ilmu, sekolah, kan itu di jalan Allah juga. Kalau untuk pamer enggak ya insan muda ya. Jangan itu bukan. Iya benar. Oke. Iya, secara harfiahnya seperti itu. Nah, infak ini Kak Gina dan insan muda semua, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib. Jadi membelanjakan harta di jalan Allah itu ada yang sunnah. Misalnya tadi kita ngasih ke saudara, gitu, ngasih ke orang tua, ada yang wajib. Nah, infak yang wajib itu namanya zakat. Ada juga nazar, gitu kan, nazar. Saya kalau lulus sekolah, aduh, king nazar ya. Boleh diputar lagunya nggak? Oke. Terus Mas, monggo silahkan, maaf ya saya motong-motong. Ada sampai mana tadi King Nasar ya? Sampai Nasar ya, itu dia. Ya, nah, kita berjanji kan sama Allah misalnya
janji saya kalau lulus sekolah dengan nilai sekian saya nazar mau sedekah ke masjid 1 juta misalnya gitu. Itu kan masuk nazar dan itu wajib. Sama kayak zakat juga. Zakat itu infak yang wajib. Kalau zakat fitrah itu wajib di bulan Ramadan saja. Ada juga zakat mal, zakat yang wajib dikenakan atas hartanya itu wajib dikeluarkan saat haul dan sudah sampai nisabnya. Itu baru infak. Jadi membelanjakan harta di jalan Allah. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, zakat gimana nih? Ya, zakat itu kan memang secara bahasa artinya membersihkan, mensucikan. Ya, zaku amwalakum bizakat. Bersihkan amwalakum harta-hartamu bizakat, dengan zakat. Nah, zakat itu diberikan kepada golongan yang sudah ditetapkan. Jadi nggak bisa sembarangan gitu ya. Kalau tadi kan zakat buat beli sepatu pribadi kan nggak bisa. Atau buat orang tua juga nggak bisa. Ya, tapi zakat itu udah ada 8 golongan yang berhak menerimanya. Ada fakir, miskin, amil, gorimin, rikob, mu'alaf, ibnu sabil, fisabilillah. 8 golongan ini yang berhak menerima zakat. Di luar itu bukan masuk dalam asnaf zakat namanya, Kak. Gitu. Nah, zakat itu ditunaikan kalau sudah masuk haul. Kalau zakat harta itu 1 tahun misalnya. Kita punya emas 85 gram nisabnya ya. Batas minimal harta itu kalau emas itu setara dengan 85 gramnya. Jadi punya emas minimal seberat 85 gram, disimpan selama setahun, wajib 2,5% dizakatin. Itu ada waktunya. Kalau infak kapan aja. Saya punya emas udah dijaga 7 tahun, tapi emas Rizky Kinos. Saya zakat malin nggak sih? Jangan ya. Udah masuk. Boleh diundang sekalian di sini. Aduh, Iya, kalau zakat itu memang ada waktunya, Kak. Jadi nggak sembarangan bisa mengeluarkan. Ada waktunya. Zakat fitrah di bulan Ramadan. Nah, bagaimana dengan sedekah? Nah, sedekah belum nih. Nah, sedekah itu kan memang berasal dari sidqoh. Artinya itu membenarkan. Jadi sedekah itu adalah pembenaran iman seseorang, pembuktiannya imannya kepada Allah gitu. Membuktikan, membenarkan iman seseorang kepada Allah. Dan sifatnya itu bukan hanya materi. Jadi non materi pun itu termasuk sedekah. Kita senyum ke tetangga, ke teman kantor gitu ya. Atau apa ya, beramal soleh lainnya pun itu termasuk sedekah. Kan kata orang kan the more you give, the more you get. Nah, jadi kalau kita banyak memberi, insya Allah nanti kita juga banyak menerima kebaikan dari Allah, bisa jadi tambah kaya raya gitu. Amin. Ya Mas ya. Saya nggak bawa pulpen, mau catat tadi apa quote-nya, Kak? Saya juga dapat dari meme-meme orang-orang. Buat di bio Instagram tuh lumayan juga. Nah, tadi kan ngomongin soal kalau di Dompet Duafa ini kan masih kayak mengelola di Indonesia aja masih banyak banget kan golongan-golongan yang membutuhkan si zakat ini. Nah, kalau total yang sudah menerima manfaat dan penerimanya udah sampai tersebar di mana aja nih Mas dari program ZIS-nya Mas Fakih? Ya, jadi kalau di Indonesia itu kan kami dari Sabang sampai Merauke ada cabang dan perwakilan. Kalau di total dari tahun 93 saat Dompet Duafa berdiri tuh 2 Juli 1993 sampai 2021 itu sudah lebih dari 28 juta jiwa penerima manfaat dari dana ZIS WAF-nya Dompet Duafa. Belum kalau sekarang udah masuk 2022 mungkin udah sekitar di atas lebih dari 30 juta. Tapi kan belum direkap nih Kak Gina. Jadi 28 juta jiwa termasuk yang ada di luar negeri. Kami pun di luar negeri kan ada mengelola 5 cabang luar negeri. Gimana tuh? USA, Jepang, Korea, Australia sama Hong Kong. Nah, itu belum lagi ada perwakilan-perwakilan lagi representasi yayasan kami di luar negara itu ada juga kayak di Malaysia, di Somalia dan lain sebagainya. Ada mitra-mitra kami di luar negeri sana. Dan mitra-mitra itu juga mendistribusikan dana zakat yang dihimpun dari sini maupun dari cabang-cabang yang di luar negeri yang 5 tadi gitu. Oh baik, berarti insan muda nggak akan salah tempat kalau misalnya kalian bingung mau menyalurkan kayak zakat, infak, sedekah kemana, ya ke Dompet Duafa salah satunya, karena pengelolaannya luar biasa banget, bahkan sampai ke luar negeri gitu ya. Betul. Dan bahkan katanya ada yang gara-gara mendapatkan zakat atau mungkin infak, sedekah ini hidupnya jadi berubah 180 derajat gitu Mas. Ya, alhamdulillah sih Kak. Jadi kan kami mengelola
pendayagunaan dana zakat itu ke dalam berbagai bentuk program. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dakwah, budaya, dan lain-lain. Nah, goals kami memang di zakat itu pendistribusinya dua nih Kak. Ada yang memang konsumtif, artinya sekali habis gitu. Misal Bapak A lagi butuh pelunasan uang kontrakan misalnya, harus dilunasi, ya kita lunasi dari zakat. Gitu. Dikasih dalam bentuk uang. Wah ya gitu. Kita bayarin ya kan. Atau yang kedua, misal ada anaknya nggak bisa nembus ijazah di sekolah, kita tebus pakai dana zakat. Itu zakat-zakat yang dikelola konsumtif penyalurannya. Nah yang kedua ada yang produktif. Nah yang produktif ini lebih kepada program jangka panjang Kak. Jadi kita melakukan pembinaan, pelatihan sesuai passionnya. Misal dia passionnya itu nyanyi, zakat untuk penyanyi gitu ya. Jadi beliin modal mic gitu ya, mikrofon. Ada pemberdayaan. Iya pemberdayaan betul. Misal budidaya kerapu, salah satu program di Situbondo. Kami support modal bibitnya, bagannya, bahkan sampai pengelolaan uangnya. Jadi kalau untuk pemberdayaan itu program kami lebih kepada sifatnya kelompok bukan individu. Kalau individu potensi lepasnya tuh, kalau kelompok kan ada yang jagain tuh, dan mereka dibuatkan atau dibentuk koperasi untuk mengelola uang yang berputar di sana. Keren amat, Masya Allah. Nah itu ngebeda-beda ini gimana sih, Mas? Maksudnya kayak, yang ini dikasihnya dana konsumtif, kalau yang ini kayaknya bisa nih diberdayakan gitu kayak dibina nanti supaya dia bisa mandiri sendiri gitu. Itu gimana sih? Kami melakukan asesmen dulu Kak. Jadi kan amanah dari donatur ini kami salurkan harus kepada orang yang tepat juga dong. Dan memang sesuai kebutuhan. Biasanya orang yang butuh buat bayar kontrakan, ya kita support di situ. Yang kedua, kalau memang ternyata mereka memiliki potensi gitu Kak, dalam diri potensi untuk merubah pola hidup konsumtif menjadi produktif, nah kita support pemberdayaan tadi Kak. Gitu. Dan itu tantangannya minimal 2 tahun itu Kak, baru bisa berubah dari mustahik menjadi muzaki, dari menerima zakat sampai memberikan zakat itu minimal 2 tahun. Aduh keren banget. Alhamdulillah. Salah satunya itu program Sapu Ijuk ya, pemberdayaan mustahik untuk program Sapu Ijuk di Bantul. Jadi kami membuat kelompok di sana. Memang salah satu penerima manfaatnya itu teman tunanetra ya, yang memang ya secara fisik mohon maaf tidak sempurna yang lainnya gitu. Jadi kita melakukan pembinaan sampai kita coba carikan pasarnya gitu Kak. Jadi setelah ada pengrajin sapu ijuk ini produksi, kemana nih dijualnya? Dompet duafa. Itu dibantu juga sama dompet duafa. Betul. Ini contohnya, kameramen tolong dibantu. Siap, niat kan Kak, langsung dari Bantul ini loh. Kak, bagus kan Kak? Berarti ini juga hasilnya bagus ya. Ya ampun, seandainya bisa Gina bawa pulang. Bawa aja. Iya, nanti di bawah ada customer service, pembayarannya di. Gitu. Ya udah kalau gitu keren banget. Berarti ibaratnya mereka-mereka yang tadinya hanya kayak tangannya di bawah, lama-lama bisa dibina, dibimbing, akhirnya tangannya di atas. Ya, dari yang tadinya cuman kayak meminta, akhirnya bisa memberi juga. Ya. Berarti bisa dibilang bahwa kayak kelompok yang membuat ini itu tuh udah melakukan pembinaan sampai 2 tahun lebih. Minimal 2 ya. tahun. Jadi kalau untuk udah settle dong Pak. Insya Allah. Kalau program pemberdayaan emang nggak bisa sebulan, nggak bisa sampai 6 bulan pun cukup sulit kami menemukan di lapangan yang berhasil sampai di 6 bulan. Karena ada tantangannya juga Kak dalam mengelola pemberdayaan ini. Ada aja yang masyarakat nggak kuat nih. Jadi mengubah pola hidup kan cukup sulit juga. Jadi nggak kuat, akhirnya lepas walk gitu. Out gitu ya, kayak eliminasi ya. Kayak acara-acara bawa koper TV, dong. bawa koper. Saya tidak sanggup untuk melanjutkan perjuangan. Baik. Nah, ini kalau misalnya sekarang kita menuju ke insan mudanya kan, kalau misalnya berzakat itu kan nggak mesti yang udah mapan kan ya, Pak Mas. Maksudnya kan kadang-kadang orang ada yang bilang kayak, ya nanti aja lah, orang gue buat hidup sehari-hari aja masih susah gitu, mau zakat lagi bagi-bagi ke orang, ntar kurang lagi uang gue gitu kan, ada aja yang seperti itu. Nah tapi kan kalau anak zaman sekarang nih, anak-anak muda ya Mas, suka nggak pengen yang ribet.
Pengennya yang ya udah yang gampang aja deh, gimana caranya supaya bisa zakat gitu. Gimana tuh? Dompet Duafa membuka layanan semudah-mudahnya ya. Semudah-mudahnya ke semua kalangan masyarakat. Misalnya yang pengen, yang hobi belanja gitu ke supermarket. Kenapa ngeliat ke saya sih Mas pas bilang hobi belanja? Yang hobi belanja, Mas hobi belanja nih ya misalnya. Ya saya ngeliat ke sini dong. Cuma berasa kayak tertegur banget aku tuh, oke. Terus gitu Mas. Ya misalnya Kak Gina hobi belanja atau padahal tadi dia nyebut nama tuh. Insan muda hobi belanja gitu ke supermarket. Misalnya kami hadir juga di beberapa titik di pusat perbelanjaan gitu. Jadi habis belanja, oh ternyata dompet duafa saya belum zakat nih, bisa ditunaikan di sana. Atau yang mau lebih simpel lagi, kami menyediakan berbagai macam rekening bank, transfer selesai. Kami QR code gitu ya, QR code seperti yang di sini. Ada nggak nih? Ada ya? Ada nanti ditulisin. Ada Jangan lupa ditulisin ya, Mas editornya ya. Ya, lalu kami bekerja sama dengan e-commerce. Jadi e-commerce kesayangan insan muda, cari deh dompet duafa. Di situ ada pembayaran zakatnya. Berarti semudah itu ya mudah Mas ya. Banget. Jadi nggak ada. Bisa. Jadi jangan ada alasan kayak gue harus kemana, nanti susah waktunya tuh gak ada. Gitu kayak aduh nggak habis gue waktunya buat mikirin kayak kemana harus transfer gitu ya kan. Bahkan kalau nggak salah ada kalkulator zakat juga ya Mas. Betul. Apa itu Mas? Jadi kalau itu lebih memudahkan, misalnya kan kalau tadi cara hitungnya masih manual ya. Maksudnya, berapa nih penghasilan sebulan, pengeluaran per bulan berapa, lalu dikali 2,5% berapa, itu kan masih catat kotret gitu ya. Nah kami memudahkan masyarakat untuk menghitung zakatnya di kalkulator zakat. Buka saja di dompetduafa.org, ada layanan kalkulator zakat di sana. Aduh mudah sekali. Langsung ketahuan berapa besaran zakat yang harus ditunaikan oleh insan muda. Jadi kita nggak perlu pusing hitung sendiri ya, tinggal masuk inputin aja semuanya. Nanti biar kalkulator zakatnya yang pusing sendiri untuk menghitungkan berapa yang harus kalian keluarkan gitu ya. Terus kalau tadi berarti udah semua juga, dan kalau misalnya kayak ada insan muda yang saya mau konsultasi dulu lah, saya takut salah nanti soal perhitungan atau apa, itu bisa di dompet duafa Mas. Di website ada layanan konsultasi zakat, diklik, ditanyakan apa yang menjadi pertanyaannya gitu ya, silakan disampaikan, nanti ada ustadz kami yang akan menjawabnya secara terperinci, detail. Kalau masih kurang puas, tanya lagi aja. Tanya, yang jawab Pak Ustadz, Ibu Ustazah. Kelar insan muda kalau udah yang jawab Pak Ustadz sama Ibu Ustazah udah gak bisa bilang enggak sih ya kan. Udah itu menohok sampai ke kolbu gitu. Tapi by the way ini yang saya suka nih Mas. Apa benar zakat bisa jadi pengurang pajak? Iya. Jadi berdasarkan peraturan Dirjen Pajak ya nomor 8 PJ 2021 yang diperbarui. Jadi zakat atau sumbangan wajib keagamaan lainnya bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Jadi lebih meringankan, makanya zakat itu kan meringankan nggak? Jadi secara pajak pun kita kalau memang berzakat di lembaga yang lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah, itu bukti setor zakatnya bisa sebagai alat pengurang penghasilan kena pajak. Jadi nanti misalnya di akhir tahun kayak pajak laporan pajak penghasilan itu diikut sertakan, itu bisa jadi pengurang untuk pajak. Tuh kan bener, berarti tagline saya tadi Mas. The more you give, the more you get. Kita kasih lebih, kita dapat kemudahan, keringanan ya kan. Itu dia bisa jadi pengurang pajak. Masya Allah. Sebagai bentuk semangat juga kan, jadi pemerintah biar ayo masyarakat biar semangat berzakatnya gitu kan. Biar semangat berzakat, diberikan fasilitas bahwasanya zakat bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Yang penting harus ini Kak, harus di lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Salah satunya dompet duafa. Kalau dicari ya sampai ada 90-an, mungkin puluhan. Nomor 1 ada dompet duafa. Dompet duafa, ingat ya insan muda, hanya dompet duafa. Dompet duafa paling bagus. Jadi promosi. Aduh, tapi kalau misalnya boleh ini mungkin terakhir kali ya Mas. Kalau misalnya cerita kali ya pengalaman kayak dari donatur, mungkin pengalaman bersama donatur atau sama penerima manfaatnya gitu yang kayak Mas Faki inget banget tuh, ada nggak? Terus saya mengingat dulu gitu.
Kayaknya episode besok kali ya Mas. Iya. Boleh ditunda 1 episode. Ya karakteristik donatur dompet tua beragam kalangan usia, terlalu jenjang pendidikannya, karir dan sebagainya. Cuman yang membekas di saya memang ada salah satu donatur nih Kak Gina. Beliau secara usia bisa dikatakan cukup sepuh lah ya. Dari segala macam kemudahan yang dompet duafa berikan tadi kan ada di e-commerce, di mobile banking, ada pembayaran zakat dompet duafa. Beliau ini masih rutin datang langsung ke kantor dompet duafa untuk menunaikan zakat. Semangatnya seperti itu. Kenapa? Pas ditanya kenapa Pak ya? Kenapa dengan segala macam yang kami ada kemudahan ini atau kami jemput zakatnya ke rumah juga bisa kok Pak. Beliau berkata memang saya lebih senang ke kantor dompet duafa, niatnya silaturahim. Yang kedua memang lebih afdol ketika didoakan langsung oleh customer service kami. Jadi lebih ngena. Bahkan ada donatur sebagian yang sampai meneteskan air mata ketika didoakan oleh customer service kami, itu ada juga Kak Gina. Oh ya Allah, gitu jadi terharu ya. Jadi sedih. Oh jadi kalau kita menunaikan zakatnya langsung datang kayak ke kantor dompet duafa gitu, nanti begitu diterima zakatnya akan langsung kayak mendapatkan doa dan jadi memang amil zakat itu dianjurkan untuk mendoakan muzaki, orang yang menunaikan zakat. Jangan wasolli alaihim, doakanlah mereka. Jadi ajarakallahu fima a'taita wa barakaka fima abqaita waj'alhu laka tahura. Jadi didoakan agar si muzaki ini hartanya menjadi penyuci bagi diri dan jiwanya gitu, bagi hartanya lain juga. Dan Allah memberikan keberkahan atas harta yang dizakatkan. Amin ya robbal alamin. Ya ampun, saya tuh seneng banget deh di sini jadi hostnya Humanity Talk Podcast ya, karena banyak banget ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa saya dapatkan. Ya ampun, luar biasa. Makanya kalau misalnya insan muda sudah mendengarkan ya tadi manfaat dari zakat, infak, sedekah, dan juga mungkin sudah mengerti sekarang perbedaan apa sih sebenarnya zakat, apa itu infak, apa itu sedekah, itu bisa mungkin semakin membuat insan muda tergerak hatinya ya untuk memberikan dan mengeluarkan sebagian dari penghasilannya ataupun sebagian yang kalian miliki gitu untuk mensucikan harta-harta dan juga untuk bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Makanya yuk ikutan kolaborasi kebaikan di program Zakat Dompet Duafa, karena zakatmu jadi manfaat. Caranya pokoknya gampang banget. Nanti bisa langsung ke rekening yang ada di bawah ini. Bisa scan QR code juga, pakai handphone aja, nanti di scan langsung di layar. Atau bisa juga seperti tadi yang Mas Fakih bilang, ada di digital.dompetduafa.org/zakat penghasilan gitu. Oke, terima kasih insan muda yang sudah mendengarkan Humanity Talk Podcast hari ini. Terima kasih juga Mas Fakih yang sudah memberikan inspirasi luar biasa. Semoga berkah selalu ya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Amin. Saya pamit, Mas Fakih juga pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.